warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome to my channel. Nah, di channel ini kakak akan berbagi ilmu yang kakak punya. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, untuk melihat videonya, check it out. Jadi, kakak akan melakukan uji larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami, yaitu kunyit. Nah, sebelum kita ke langkah kerja, adik-adik ada yang tahu tidak apa itu indikator? Nah, indikator merupakan suatu senyawa atau zat yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan larutan asam dan basa. Kemudian indikator juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama indikator alami dan yang kedua indikator buatan. Indikator alami itu adalah indikator yang berasal dari alam, contohnya seperti kembang sepatu, kemudian kunyit, kemudian kol merah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu seperti kertas lakmus dan indikator universal. Nah, oke, sekarang kita mulai saja ke langkah kerjanya. Sebelum ke langkah kerja, kakak akan kenalkan dulu alat-alat dan bahan yang diperlukan ya. Yang pertama itu kita memerlukan sendok, kemudian kita memerlukan spidol atau kalian bisa menggunakan label, dan di sini ada gelas bekas air mineral ya, dan usahakan gelas itu berwarna transparan supaya nanti bisa terlihat perubahan warnanya. Kemudian bahan yang digunakan itu adalah pertama air mineral, yang kedua di sini kakak menggunakan deterjen bubuk, kemudian di sini cuka dan asam sitrat. Nah, tak lupa di sini ada yang dijadikan indikatornya, yaitu air kunyit. Air kunyit ini dibuat dengan cara kita menumbuk kunyit sampai halus, kemudian beri sedikit air, lalu kalian saring. Jadi yang diambil itu adalah larutannya saja, tidak menggunakan ampasnya. Nah, langsung saja ya kita ke langkah kerjanya. Nah, sekarang kita buat dahulu larutan asam sitrat ya. Kita tambahkan dulu air mineralnya. Nah, kemudian kita tambahkan si asam sitrat ini. Usahakan ketika kalian mengaduk si larutannya itu sendoknya tidak menggunakan sendok yang sama ya, supaya apa? Supaya tidak tercampur antara larutan yang satu dengan larutan yang lainnya. Kemudian kalian usahakan si larutannya ini benar-benar larut ya, si asam sitratnya. Nah, udah. Sekarang kita buat yang kedua. Ini adalah air deterjen. Jadi kita tambahkan dulu air. Nah, sini kakak tambahkan deterjennya. Kalian aduk juga sampai larut ya. Ini air deterjen. Selanjutnya yang terakhir, ini kita buat di sini, ke sini kita masukkan cukanya. Kita masukkan. Nah, cukup. Setelah itu, nah kita uji dengan menggunakan larutan kunyit ini. Coba kita masukkan ya. Sekarang kita aduk lagi. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaan ketiga warna ini. Nah, ini tampak berbeda ya, tuh antara cuka, deterjen dengan asam sitrat. Nah, kalau larutan asam sitrat dengan larutan cuka, nah ya ini ternyata ketika dimasukkan si larutan kunyit ini, dia itu berwarna kuning cerah. Ya, sedangkan
kalau air deterjen ini ketika dimasukkan si larutan ini kunyit, itu warnanya menjadi coklat ya. Nah, kesimpulannya, jadi jika larutan asam diberi larutan kunyit, maka warnanya itu atau indikatornya itu berubah akan menjadi warna kuning cerah ya, kuning cerah seperti ini tuh. Sedangkan apabila dimasukkan ke dalam larutan basah, nah warnanya itu akan berubah menjadi coklat atau bahkan bisa juga ya selain coklat ini atau bisa juga warna jingga. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kunyit ini bisa dijadikan sebagai indikator karena ketika dimasukkan ke dalam larutan asam dan basah, dia akan menunjukkan perubahan warna. Nah, sampai di situ dulu ya video kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.